Ditreskrimsus Polda Banten tangkap pelaku perdagangan BBM di SPBU Gorda. Ini ya. Ditreskrimsus Polda Banten berhasil ungkap kecurangan perdagangan bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Gorda nomor 34/42117 di Jalan Raya Serang, Jakarta KM 70, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten pada Senin 6 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini buat program. Ini berarti nih ya. Program utamanya dari sistem AC dulu. Oh, AC dulu. AC-nya ini kalau ngedorong ini cabut berarti mati ini nih programnya. program. Kalau yang tadi SSR masih nyala, cuma nyala aja tapi nggak bisa buat produksi, nggak bisa buat ngisi. Karena program ini yang ngatur. Berarti harus diganti nih ya. Ya, Ini ya. IC itu ya, IC ya. IC yang ada IC. Yang diapalin ini, yang IC. Ya IC. Bapak ini nama sini ya. Ya. Coba sama namanya, Mbak. Mbak siapa? Dia masukin yang Pak Mujia, coba tadi mana yang tunjukin katanya remote tadi posisinya di mana? Coba. Nah, letak sini. Udah di video kan, Mas? Ya, letak sini ya. Ini ya. Ini yang pernah tunjukkan ini. Oke. Sini. Ini ya, masalahnya ini. Jadi tentang kegiatan pengurangan BBM ini kalian tahu atau tidak? Nggak tahu. Pak. Tahu. Katanya dulu pernah ada yang komplain masalah pengisian. Iya. Ada konsumen ya. Udah lama tapi ketika ada yang komplain gitu, apa yang kalian lakukan? Ya, saya suruh ke atas Ke aja atas Pak. aja langsung. Kalau mau komplain ke atas aja. Iya. Kalau Untuk untuk komplain ke Iya. manajemen. Iya. Saya emang nggak tahu apa-apa, saya Iya. suruh ke atas aja gitu ya. Biasanya setelah komplain itu orangnya beli lagi ke sini apa enggak? Enggak, Pak. Enggak. Enggak Enggak, benar. kapok. Kapok, iya. Karena sebelum ini ada ya, yang isi lagi. Yang Iya, paling yang sering Iya. komplain biasanya di mana? Di kotakan yang nomor berapa? Nomor dua, Pak. Nomor Nomor 2 dua. ya. Iya. Nomor Nomor 2. dua. Iya. Iya. Tapi kamu udah lapor ke manajemen tentang kayak itu ada konsumen komplain udah lapor. Udah lapor, Udah. udah. Iya. Apa tanggapan manajemen? Tidak digubris, Pak, tidak di iya. Ya udah. Tidak ditanggepin. Ya udah, terima kasih ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi, referensi, informasi, faktual dan terpercaya. Saat Friends Conference Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga mengatakan telah berhasil mengungkap kecurangan perdagangan bahan bakar minyak atau BBM. Polda Banten telah berhasil ungkap kecurangan perdagangan BBM di SPBU Gorda, Jalan Raya Serang, Jakarta KM 70, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten pada Senin 6 Juni sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari aturan pemerintah dan bagaimana upaya pengecekan selanjutnya secara rutin sehingga kita nanti bisa menemukan lebih awal kecurangan-kecurangan dari pelaku usaha. Kami persilakan. Sinto menjelaskan, pada saat dilakukan pengecekan di lokasi, benar adanya kegiatan penjualan BBM dengan cara memodifikasi mesin dispenser menggunakan alat berupa remote control. Saat dilakukan pengecekan di lokasi, benar adanya kegiatan penjualan BBM berjenis Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite, dan Solar yang dilakukan oleh petugas SPBU tersebut dengan cara melakukan pengaturan pada mesin dispenser yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan alat berupa remote control, kata Sinto. Kan begitu dia cetrek itu kan pasti ada frekuensi buat ngangkut ke situ. Kecuali kalau mati itu Nah, dia ini pakai ahlinya yang belum ketangkap, Bu.
Yang ahli buat ini Iya, yang belum ahlinya ini dapat. Pak. Sinto juga mengatakan atas perkara tersebut Polda Banten menetapkan 2 orang tersangka. BP 68 berperan sebagai manajer SPBU dan FT 61 berperan sebagai pemilik tempat usaha SPBU, ujar Sinto. Menyita satu buah ATM dan satu Kasubid Industri Perdagangan dan Investasi atau Indagsi Ditreskrimsus Polda Banten, Kompol Chandra Sasongko Sebetulnya ini berawal mengatakan dari keluhan masyarakat di beberapa titik SPBU yang diduga ada pengurangan takaran dan ukuran. Dari situ kita melakukan penyelidikan yang mendalam sehingga kita temukan adanya modus operandi baru tentang penyalahgunaan penjualan BBM ini kepada masyarakat. Pak, ini cara alat kerja ini seperti apa, Pak? Jadi alat kerjanya adalah mereka menggunakan remote control untuk pengendali jarak jauh yang kemudian disambungkan ke dalam papan sirkuit ini. Ya, di dalam papan sirkuit ini terdapat komponen-komponen elektrikal yang kemudian disambungkan ke dalam panel data yang ada di dalam dispenser. Sehingga antara literasi yang tertuang dalam tulisan dengan jumlah yang kita bayarkan tentunya berbeda. Kalau penyusutannya sendiri perbedaannya? Kalau dari hasil keterangan dan dari hasil keterangan ahli yang kita dapat di lapangan antara 0,5 sampai dengan 1 liter per 20 liter. Per 20. Ini Keuntungan berapa? Kalau dari hasil keterangan dan dari data yang kita dapatkan di tempat kejadian perkara antara 4 sampai dengan 6 juta rupiah per hari. ini modus ini berlaku di SPBU lain. Tentunya semuanya bisa dimungkinkan ya. Nanti ke depan kita akan melakukan pengecekan secara berkala dibantu dengan instansi lain kepanjangan tangan pemerintah. Ini remote dikendalikan sama siapa, Pak? Sementara dikendalikan oleh masing-masing pengawas secara kontinu atau secara bergantian pada saat dia piket. Ini pengawas mengetahui bahwa ini remote ini untuk mengurangi jumlah takaran. Iya, mengetahui. Berarti si pegawai di SPBU tahu itu? Tidak, sampai ke tataran pengawas saja. Untuk security sama operator tidak mengetahuinya. Pak, sasarannya motor apa mobil dan jenis apa aja yang digunakan, Pak? Tentunya semuanya ya, semuanya konsumen yang datang ke SPBU tersebut semuanya akan mengalami pengurangan takaran dan timbangan. Pak, ada indikasi main mata nggak ada tugas secara ulang dengan SPBU? Oh, saya kira tidak ada, karena kita bersama-sama dengan Dinas Meteorologi Legal untuk melakukan pengecekan ini. Tersangka ditahan, Pak? Sementara untuk kedua tersangka tidak dilakukan penahanan karena faktor usia dan kesehatan. Peran tersangka ini dua ini apa, Pak? Yang pertama adalah sebagai manajer, kemudian yang kedua adalah sebagai owner atau pemilik daripada SPBU. Chandra juga mengatakan dalam pengungkapan kasus ini penyidik menyita beberapa barang bukti di TKP. Kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 unit remote control, 4 alat relay yang terpasang pada masing-masing dispenser BBM, 1 bundel slip setoran margin, 1 bundel slip setoran surplus, 4 unit handphone, 7 bundel arsip berita acara permodalan SPBU nomor 34/42117, 4 unit CPU, 1 buah ATM, 1 buah buku tabungan, dan 2 bundel rekening koran, ucap Chandra. Chandra menjelaskan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kecurangan penjualan BBM tersebut telah beroperasi sejak 2016 sampai Juni 2022 dan mendapatkan keuntungan ekonomis dari hasil pemeriksaan. Para pelaku menjalankan kecurangannya penjualan BBM ini mendapatkan keuntungan sebesar 4-5 juta per hari dengan jumlah keuntungan sekitar 7 miliar, tegas Chandra. Maman menambahkan jika jumlah susu tersebut takarannya jauh melebihi batas yang diizinkan oleh Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 23 tentang teknis bejana ukur. Selanjutnya, Yuniarso sebagai penyidik pengawas negeri sipil perlindungan konsumen selaku saksi ahli dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag menyampaikan bahwa ketika pelaku usaha perdagangkan barang dan jasanya tidak boleh
mengurangi hak-hak konsumen untuk melayani dengan benar dan jujur. Kami mengapresiasi kepada Ditreskrimsus Polda Banten atas pengungkapan kecurangan penjualan BBM yang merugikan konsumen. Kami siap membantu dan berkoordinasi dengan Polda Banten untuk pengawasan agar menghindari kecurangan di SPBU lainnya, kata Yuniarso.